Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Bapak harap kalian semua sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah. Kita lanjutkan materi kita. Materinya masih sama, yaitu bab mengenai kebangkitan nasional. Baik, kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi dan kaum terpelajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan semangat pergerakan perjuangan anak bangsa, yaitu yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kemudian perjuangan heroik yang dilakukan oleh Jose Rizal dalam membebaskan Filipina dari penjajahan Spanyol tahun 1898. Kemudian yang ketiga, perjuangan rakyat India dalam melawan penjajahan Inggris di bawah pimpinan Mahatma Gandhi. Kemudian yang keempat, kemerdekaan yang diraih oleh RRC atau Cina di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen tahun 1911. Inilah beberapa hal yang menyebabkan bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia lainnya berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan termasuk Indonesia, agar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan memiliki martabat. Untuk mewujudkan kemerdekaan, maka muncullah pemikiran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu pemikirannya apa? Membentuk organisasi kaum terpelajar, di mana tujuannya ketika organisasi kaum terpelajar sudah terbentuk, maka organisasi tersebut mampu mencerdaskan anak bangsa atau rakyat Indonesia, agar rakyat kita tidak menjadi rakyat yang bodoh dan mudah dibodohin oleh bangsa lain. Maka semenjak itu muncullah organisasi-organisasi kepemudaan. Misalnya apa? Yang pertama, organisasi Budi Utomo sebagai organisasi yang pertama tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo. Kemudian muncul yang kedua, yaitu Serikat Dagang Islam atau SDI 1909 di Batavia di bawah pimpinan Tirto Adi Suryo. Kemudian yang ketiga, SDI tahun 1911, yaitu yang ada di Solo, didirikan oleh Haji Saman Hudi. Kemudian yang keempat, Indiste Partij 1912, didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kelima, Muhammadiyah 1912, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini adalah contoh beberapa organisasi yang muncul di awal tahun 1900-an. Maka setiap tanggal 20 Mei, yaitu tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo sebagai organisasi yang pertama, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya yaitu mengenai makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Sebenarnya, sebelum Budi Utomo lahir, sudah ada tokoh-tokoh yang memikirkan perjuangan melalui pendidikan. Namun jumlahnya masih sedikit. Misalnya apa? Perjuangan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini 1902 sampai 1912. Kemudian perjuangan yang kedua yaitu perjuangan yang dilakukan oleh Dewi Sartika tahun 1902 dengan membuka sekolah istri atau sekolah buat perempuan. Kemudian selanjutnya, kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo memberikan semangat perjuangan baru bagi bangsa Indonesia, yaitu di mana merubah pola perjuangan dari perjuangan melalui senjata diubah melalui perjuangan melalui organisasi kepemudaan. Kemudian organisasi-organisasi yang ada, mereka bersatu padu menyatukan ikrar di dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yaitu dengan mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu tujuannya adalah mewujudkan persatuan bangsa Indonesia yang selama ini belum pernah bersatu, berjuang masih kedaerahan, hanya memikirkan daerahnya sendiri-sendiri, sementara daerah yang lainnya tidak dianggap. Maka ketika mereka mengikrarkan dengan ikrar Sumpah Pemuda,
di mana pemuda yang hadir pada waktu itu adalah pemuda dari seluruh bangsa Indonesia, dari berbagai macam suku. Mereka menyatukan visi menjadi satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk meraih kemerdekaan. Mungkin materi yang Bapak sampaikan sampai di sini aja, singkat, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kemudian penugasannya adalah kalian rangkum materi di atas di buku tulis PKN kalian. Kemudian kalian kerjakan soal berikut, yaitu di kertas folio atau selembar kertas. Baik, Bapak akhiri pertemuan pada Senin pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.